Seorang mahasiswi mengaku dirinya diperkaos beberapa kali hingga akhirnya hamil. Saat meminta pertanggungjawaban, bukannya dinikahi, dirinya malah dihabisi di kosannya sendiri oleh lelaki tak bertanggung jawab. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Makassar. Seorang wanita bernama Uswatul Hasanah, biasa dipanggil Aul, berkuliah di Universitas Makassar. Aul sendiri merantau dari Kabupaten Sopeng, kampung halamannya, dan memilih tinggal di rumah kontrakan bersama dua sepupunya. Aul sendiri adalah mahasiswi Fakultas Akuntansi. Dirinya berkuliah di kampus UIN Awaludin Makassar. Tak hanya kuliah, Aul sendiri dengan teman-temannya punya beberapa usaha kecil yang cukup menghasilkan. Bahkan menurut para teman-teman, Aul dikenal sebagai orang yang ramah, baik, tak pernah bermasalah dengan siapapun. Di kampus juga ada seorang lelaki bernama Andi Rodiatul Khair, biasa dipanggil Rido, seorang mahasiswa UIN Awaludin juga. Meski satu kampus, Rido dengan Aul berbeda jurusan. Rido sendiri terkenal di kampusnya karena ternyata Rido adalah ketua himpunan mahasiswa. Rido dikenal baik, ramah, dikenal juga oleh banyak orang. Rido berasal dari Bone dan dirinya tinggal di kos-kosan dekat kampusnya. Ternyata Aul dengan Rido sendiri dekat, namun antara mereka tak ada pacaran. Keduanya ternyata berhubungan tanpa status. Keduanya pernah dikenalkan kepada keluarga masing-masing saat itu mereka berkunjung. Hingga di bulan Desember 2019, Aul pun ikut lomba lukis di kampusnya. Saat itu lukisan Aul pun menjadi sorotan karena ternyata punya makna yang dalam. Lukisan Aul jadi juara kedua di lomba tersebut. Ternyata lukisan itu adalah isi hatinya karena Aul sedang kebingungan. Aul sendiri ternyata tahu kalau dirinya tengah hamil anak Rido dari hubungan tanpa status. Tepatnya di tanggal 27 Agustus 2019, Aul sendiri curhat kepada kakak seniornya. Aul mengungkapkan lewat WhatsApp kalau dirinya tengah diperkosa oleh Rido dan kini dirinya tengah hamil. Namun nampaknya tanggapan dari kakak senior ini seakan tak mau ikut campur, membuat Aul makin bingung. Kronologis kejadian menurut Aul saat itu, Rido menyuruh Aul untuk datang ke kos-kosannya. Tak lama saat Aul datang ternyata pintu tak terkunci. Saat Aul masuk, Aul pun tak boleh keluar dan saat itu Rido pun langsung membekap Aul, memaksa Aul melakukan perkawasan. Kakak seniornya ini sempat kaget namun ternyata tak bisa berbuat apa-apa, meminta Aul untuk merahasiakannya saja. Aul menyebutkan dirinya takut hingga tak bisa berbuat apa-apa. Aul pun curhat kepada sahabatnya. Namun nampaknya semua cerita Aul ini tak bisa dapat solusinya. Dari kejadian itu Aul sendiri sempat menjauh dari Rido. Namun karena keduanya satu kampus dan mereka pun dekat lagi. Aul pun malu karena hamil, dirinya pun bingung. Apalagi ternyata Aul bukan pacar dan bukan suami istri. Aul sendiri mengungkapkan antara dirinya dengan Rido tak ada rasa cinta. Hingga akhirnya Aul pun memberanikan diri bicara kepada Rido dan jujur kepada Rido. Tak lama di tanggal 13 Desember 2019, keduanya pun bertemu akan membahas kehamilan Aul. Saat itu keduanya bertemu di kos-kosan Aul. Namun hari itu saat Rido datang, sepupu Aul pun masih ada di kamar dan tak lama setelah sepupu Aul pergi, Rido pun masuk ke kamar. Rido masuk ke kamar dan berbicara dengan Aul. Keduanya pun di awal ngobrol baik-baik. Aul meminta pertanggungjawaban namun Rido mengaku masih bingung. Hingga akhirnya antara Aul dengan Rido pun terjadi cekcok. Tak lama saat Aul akan menelpon orang tuanya, akan jujur kepada orang tuanya tentang kehamilannya, Rido mencegah. Bahkan saat itu Rido pun mengancam Aul akan menghabisinya. Karena Aul tak peduli lagi dengan Rido, Aul pun mencoba menelpon hingga akhirnya Rido pun membekap Aul dan tak lama menitup hidung Aul dengan bantal yang dipegangnya. Saat Aul lemas, Rido pun tak lama ke dapur dan membawa sajam. Kembali lagi ke kamar menikam Aul beberapa kali hingga akhirnya Aul pun tak bernyawa. Saat tahu kalau Aul tak bernyawa, Rido keluar kamar, menguncinya dari luar dan tak lama pergi ke kos-kosannya sendiri. Hingga keesokan harinya saudara Aul pun mengetuk pintu kamar Aul, namun merasa ada yang aneh hingga akhirnya saudara Aul pun mendobrak pintu kamar. Kaget menemukan Aul sudah tak bernyawa, langsung menelpon pihak kepolisian dan tak lama pihak kepolisian datang. Polisi menyelidiki kasus ini, membawa jasad Aul ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi jelas kalau Aul mendapatkan pencekikan hingga akhirnya tak bernyawa. Bahkan ternyata kondisi Aul pun sedang berbadan dua. Saudara Aul saat itu tak hanya menelpon pihak kepolisian namun juga menelpon teman-teman termasuk menelpon Rido. Rido saat itu datang ke TKP. Rido pun berakting seperti tak terjadi apa-apa, tak tahu apa-apa. Namun ternyata pihak kepolisian merasa ada kecurigaan dari gelagat Rido hingga akhirnya semua saudara dan teman-teman dari Aul pun diinterogasi termasuk Rido.
Saat Ridho diinterogasi, banyak kecurigaan hingga akhirnya didesak pihak kepolisian dan tak lama Ridho pun tak bisa mengelak, akhirnya mengakui. Ridho menyebutkan mereka tak pacaran, hanya dekat saja. Ridho pun mengungkapkan tak ada perkosaan mereka melakukan atas dasar suka sama suka. Hingga akhirnya Aul pun hamil dan Ridho mengaku tak siap bertanggung jawab. Kebingungan saat dimintai menikahi Aul, akhirnya Ridho pun memilih menghabisi Aul. Mengaku menyesal atas kejadian ini, Ridho pun meminta maaf, namun nampaknya semua sudah terlanjur. Ridho diamankan, diadili dan mendapatkan vonis 15 tahun penjara. Jasad Aul sendiri dikembalikan keluarga usai diotopsi. Aul pun dimakamkan di kampung halamannya. Keluarga dari Aul pun tak menyangka sang anak merantau untuk kuliah namun kembali pulang tak bernyawa dihabisi seseorang. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.